Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? I hope all of you are fine. Oke. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tematik 2C muatan bahasa Indonesia. Nah, muatan bahasa Indonesia yang akan Miss sampaikan dari subtema 1 sampai subtema keempat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik 2C, muatan bahasa Indonesia. Subtema 1, letak suatu tempat. Oke. Nah, kita sekarang akan mempelajari arah atau letak suatu tempat. Contoh, ada arahnya yang utara, barat, timur, selatan. Ada yang tahu nggak lagunya? Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. 8 arah mata angin. Coba disulangi ya. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Boleh ya, nanti untuk memudahkan menghafal arah, kalian boleh menghafalkan dengan menyanyikan lagu tersebut. Oke, untuk apa sih Miss kita harus mengetahui arah? Nah, arah ini fungsinya untuk menunjukkan suatu tempat yang biasanya ada di dalam denah lokasi sebagai petunjuk arah jalan. Kemudian untuk menemukan arah atau melihat arah matahari terbit dan terbenam. Matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Nah, jika kamu menghadap ke timur, maka utara berada di sebelah kiri dan selatan berada di sebelah kanan. Perhatikan contoh gambar lokasi pada halaman 35 di buku tematik 2C. Di sini ada balai kota, toko kue, masjid, rumah Dito, dan kantor pos. Oke. Coba sebutkan. Gedung yang berada di sebelah utara masjid adalah, nah, perhatikan masjid. Sebelah utara masjid berarti yang di atasnya adalah balai kota. Kemudian rumah Dito berada di sebelah timur. Oke, timur berarti masjid, sebelah timur masjid ya. Kemudian jika ingin pergi ke kantor pos, Dito harus berjalan ke arah, nah, dari rumah Dito ke arah kantor pos ini, perhatikan arah yang di atas ini adalah utara, barat, selatan, dan timur. Rumah Dito ingin ke kantor pos, berarti dia harus berjalan ke arah mana? Ke arah timur. Kemudian, petugas balai kota ingin beribadah di masjid. Untuk menuju masjid, ia berjalan ke arah selatan. Nah, seperti arah mata angin di sini. Jadi balai kota di atas, kalau dia ke bawah berarti dia berjalannya ke arah selatan. Subtema 2, kosakata dalam kegiatan jual beli. Ada beberapa kosakata yang biasa kita gunakan ya dalam kegiatan jual beli. Atau biasa kita di sekolah mengadakan market day. Nah, mini market artinya pasar swalayan kecil.
Pasar swalayan artinya tempat jual beli dengan mengambil sendiri barang yang akan dibeli. Berarti di sini kita tidak perlu bilang, "Mbak, tolong beli ini, beli ini, beli ini." Tidak seperti di warung ya, tetapi kita mengambil barang-barangnya kemudian menyerahkan ke kasir untuk membayarnya. Pasar artinya tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kasir artinya tempat pembayaran. Petugas kasir maknanya adalah petugas yang menerima pembayaran. Uang artinya adalah alat untuk membayar barang yang dibeli. Dan harga berarti nilai barang. Subtema 3. Kosakata tentang budaya sopan santun di sekolah. Nah, di sekolah kita belajar dan bermain bersama teman-teman. Dalam berinteraksi dengan teman dan guru di sekolah kita harus bersikap baik. Nah, ketika menyapa guru dan teman-teman, hendaklah dengan bahasa yang ramah. Jika ingin meminta bantuan, biasakan mengucapkan kata tolong. Dan setelah dibantu, jangan lupa mengucapkan kata terima kasih. Oke, jadi dalam beraktivitas sehari-hari, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, ketika kita ramah terhadap orang lain, maka orang itu akan senang dengan kita dan kita akan mempunyai banyak teman. Nah, kalau kita meminta bantuan, jangan lupa di depan katanya kita mengucapkan kata tolong. Misalkan, Safia, tolong ambilkan buku itu. Nah, kemudian ketika Safia memberikan bukunya ke Miss akan bilang, terima kasih Safia. Nah, itu adalah contoh kegiatan sopan santun atau contoh perilaku sopan santun di sekolah. Subtema 4. Memahami isi dongeng, arti kata yang sama dan sebutan untuk kategori usia. Dalam subtema 4 ini ada beberapa bagian ya. Nah, dalam subtema 4 ada banyak dongeng. Salah satunya semut dan kepompong. Kemudian ada semut dan merpati. Nah, semut dan kepompong ada di halaman 84 buku tematik. Menceritakan tentang seekor kupu-kupu yang baik hati menolong seekor semut yang hampir tenggelam. Kupu-kupu tidak menyimpan dendam meskipun ia pernah diejek oleh semut ketika kupu-kupu tersebut masih menjadi kepompong. Kemudian ada cerita tentang semut dan merpati di buku tematik 2C halaman 92, yaitu menceritakan tentang balas budi seekor semut yang menyelamatkan seekor merpati dari seorang pemburu di hutan. Nanti boleh ya kalian silahkan baca halaman 84 dan 92 untuk mengetahui isi cerita lengkapnya. Arti kata yang sama. Oke. Dalam pembahasan arti kata yang sama ini, kita akan membahas tentang arti kata yang ada dalam lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Oke, Miss akan contohkan ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap puja-puja bangsa. Di sana tempat
tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Oke, pada lagu Indonesia Pusaka tersebut terdapat beberapa kata yang memiliki arti yang sama, yaitu pusaka artinya warisan atau sama dengan warisan. Tanah air adalah tanah kelahiran. Beta, saya. Bunda, ibu. Dibuai sama dengan diayun. Abadi sama dengan kekal. Selain itu, ada kata lain yang memiliki arti yang sama. Putra artinya laki-laki. Putri artinya perempuan. Juara artinya pemenang. Bahagia artinya gembira. Dan tim artinya kelompok. Sebutan untuk kategori usia. Di sini ada Lita yang berusia 3 tahun, Wita 7 tahun, Bagas 14 tahun, Bibi Nilam 35 tahun, dan Kakek 59 tahun. Nah, dari beberapa usia ini ada 3 kategori, yaitu untuk usia 1 sampai 12 tahun itu masuk ke dalam kategori anak-anak. Sedangkan usia 12 sampai 17 tahun masuk ke dalam kategori remaja. Nah, dan lebih dari 18 tahun masuk ke dalam kategori dewasa. Artinya di sini yang termasuk anak-anak adalah Lita dan Wita. Ya, karena Lita berusia 3 tahun dan Wita berusia 7 tahun. Dan yang termasuk dalam kategori remaja adalah Bagas. Sedangkan yang masuk ke dalam kategori dewasa yaitu Bibi Nilam dan Kakek. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi wali kelas masing-masing ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.